Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Angelina Ari, semester 6 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode penelitian yang mendukung proposal saya dengan judul pengembangan desain pembelajaran tematik dengan tema berbagai pekerjaan yang bermedia LKS Budaya Lokal Nagekeo yang berorientasi pada model pembelajaran berbasis masalah untuk siswa kelas 4 SD Sekolah Dasar di Kecamatan Buawai. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian yang prioritas utamanya adalah pengembangan dan validasi produk-produk tertentu. Penelitian pengembangan ini juga sudah sangat populer dalam dunia pendidikan atau ranah pendidikan yang dibuat sedemikian untuk meningkatkan suatu mutu dalam dunia pendidikan agar menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, prosedur penelitian. Prosedur pengembangan yang digunakan yaitu prosedur pengembangan model ADI yang terdiri atas 5 langkah, yaitu analisis, desain, development, implementation, dan evaluation. Model-model ini disusun secara terprogram dengan urutan-urutan kegiatan yang sistematis dalam upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan sumber-sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta meningkatkan suatu pemahaman dalam kegiatan pembelajaran. Yang berikut tahap-tahap pengembangan ADI yang akan diteliti. Yang pertama, analisis. Tahap analisis merupakan tahap di mana peneliti menganalisis perlunya pengembangan desain pembelajaran dan menganalisis kelayakan dan syarat-syarat pengembangan. Tahap analisis yang dilakukan penulis mencakup 2 hal, yaitu analisis kebutuhan dan analisis kurikulum. Yang kedua, desain atau perancangan. Pada tahap ini dimulai dirancang perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang akan dikembangkan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, development atau pengembangan. Tahap pengembangan merupakan tahap realisasi produk. Pada tahap ini, pengembangan desain pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dilakukan sesuai dengan rencana. Yang keempat, implementation atau implementasi. Implementation produk yang berupa perangkat pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran tidak dilaksanakan karena rencana pelaksanaan pembelajaran ini terbatas pada ahli materi, ahli desain, dan ahli bahasa. Namun pada pembuatannya tetap dilihat dan disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik dan disesuaikan dengan apa yang telah disajikan sebelumnya dalam materi yang tertera dalam LKS berbudaya berbasis lokal Nagekeo. Yang berikut, evaluation atau evaluasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan revisi terakhir terhadap desain pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan masukan yang dibuat dari angket yang diberi oleh ahli materi, ahli bahasa, dan ahli desain. Hal ini bertujuan agar perangkat pembelajaran yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan apa yang dapat digunakan oleh sekolah yang lebih luas lagi. Yang berikut, metode dan teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Yang pertama, data mengenai kualitas desain pembelajaran yang berupa rencana pelaksanaan pembelajaran. Hasil review ahli dianalisis secara deskriptif untuk mengolah data hasil review ahli materi, ahli desain pembelajaran, ahli bahasa. Teknik analisis data ini dilakukan dengan mengelompokkan informasi dari data kualitatif yang berupa masukan, tanggapan, kritikan, dan saran serta perbaikan terdapat pada angket. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merevisi produk yang dikembangkan. Yang kedua, hasil uji coba produk dianalisis melalui konversi skor yang didapat dari lembar kuesioner. Pengubahan hasil penilaian dari guru dari bentuk kualitatif ke bentuk kuantitatif menggunakan skala 5 sebagai berikut: SK sangat kurang skor 1, K kurang skor 2, C cukup skor 3, B baik skor 4, SB sangat baik skor
Kemudian menghitung skor rata-rata dari setiap subjek-subjek yang dinilai dengan menggunakan rumus X sama dengan sigma X per N. Terakhir adalah pengubahan skor rata-rata. Setiap sub aspek kualitas menjadi nilai kualitatif sesuai dengan kriteria penilaian. Penjabaran konversi nilai tiap aspek kriteria menjadi nilai kualitatif dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Kriteria kualifikasi. Yang pertama, P lebih besar sama dengan MI tambah 1,5 SDI. Rentangnya P lebih besar sama dengan 4,0. Kategorinya sangat baik. Yang kedua, MI tambah 0,5 SDI lebih kecil sama dengan P lebih kecil sama dengan MI tambah 1,5. Rentangnya 3,3 lebih kecil sama dengan P lebih kecil sama dengan 0,4. Kategorinya baik. Yang ketiga, MI kurang 0,5 SDI lebih kecil sama dengan P lebih kecil MI tambah 0,5 SDI. Rentang 2,7 lebih kecil sama dengan P lebih kecil 3,3. Kategorinya cukup baik. Yang keempat, MI kurang 1,5 SDI lebih kecil sama dengan P lebih kecil MI kurang 0,5. Rentangnya 2,0 lebih kecil sama dengan P lebih kecil 2,7. Kategorinya kurang baik. Yang kelima, P lebih kecil MI kurang 1,5 SDI. Rentangnya P lebih kecil 2,0. Kategorinya sangat kurang. Nilai rata-rata skor dari uji coba ahli terhadap kualitas desain pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan dicocokkan dengan tabel. Skor tertinggi adalah 5 dan skor terendah adalah 1. Produk yang dikembangkan dikaitkan memiliki derajat validitas atau kualitas yang baik jika minimal kriteria validitas yang dicapai adalah kriteria yang baik. Sekian dan terima kasih.